Halo Tribuners, berjumpa lagi bersama saya Saradita dalam podcast Tribunnews. Dan kali ini sangat spesial karena kita akan membahas salah satu hal yang paling krusial di bagian anggota tubuh kita, yaitu bagian mata. Dan sudah bersama saya ada Dr. Yunike Amelina Lahagu, spesialis mata, dan juga Wakil Direktur Rumah Sakit Panti Waluyo Surakarta. Halo dokter, apa kabar? Iya, selamat pagi. Kabar baik ya dokter ya? Ya, kabar baik. Ya, sehat semua. Oke, dokter, ini sebelum kita nanti membahas soal mata, menurut dokter nih, mata itu bagian yang paling penting nggak sih? Oke, jadi kalau kita ngomong soal mata, sebenarnya semua anggota tubuh itu kan penting ya. Cuman kalau mata ini, dia adalah salah satu organ tubuh yang fungsinya itu untuk penglihatan, gitu. Jadi pentingnya itu adalah berkaitan dengan produktivitas, gitu. Jadi ketika ada gangguan pada mata itu biasanya mungkin tidak akan menyebabkan mohon maaf ya, kayak mengancam nyawa atau kayak gimana gitu, enggak, cuman bisa mengancam kualitas hidup, gitu. Jadi kan otomatis kalau misalnya ada nggak nyaman aja matanya merah gitu, kira-kira gimana? Iya, membuat kita agak kayak kurang jelas untuk melihat. Kadang ada yang kayak ganjel sedikit gitu ya dokter Itu ya. rasanya udah risih-risih gitu, terus Betul. akhirnya izin dulu takutnya infeksi kayak gitu-gitu kan, jadi produktivitasnya kan otomatis terganggu gitu. Jadi kalau saya bilang sih, karena ini mempengaruhi kualitas hidup, memang sangat penting kita untuk mengetahui kelainan-kelainan apa yang bisa menyebabkan kelainan pada mata itu gitu. Oke, itu kan tadi hanya gangguan sedikit aja kita udah merasa terganggu ataupun enggak nyaman. Apalagi yang kita ataupun yang memiliki penyakit mata gitu, mengalami penyakit mata itu kan justru harus ada treatment tersendiri gitu. Betul, ya. Dan soal penyakit mata ini salah satunya adalah glaukoma ya dokter ya. Betul. Ini mungkin untuk Tribuners masih agak awam gitu. Glaukoma tuh sebenarnya apa sih dan caranya tahu kalau menderita glaukoma tuh gimana gitu begitu? ya. Oke. Ya, jadi glaukoma ini adalah salah satu penyakit pada mata, dan faktanya dia itu adalah bukan salah satu ya, nomor satu penyebab kebutaan yang tidak dapat disembuhkan. Gitu. Agak ngeri ya. Iya, agak ngeri. Ini berarti sama sekali nggak bisa disembuhkan. Kalau sudah kena, gitu. Jadi gini, glaukoma itu adalah suatu kerusakan pada saraf mata. Nah, kerusakannya kenapa? Kok tiba-tiba bisa rusak kayak gitu? Nah, itu banyak penyebabnya, gitu. Jadi intinya kalau glaukoma itu adalah adanya kerusakan pada saraf mata. Salah satu penyebabnya adalah adanya peningkatan dari tekanan bola mata itu sendiri, gitu. Jadi kan pernah dengar ya, tensi darah, pernah dengar? Tensi. Iya. Nah, biasanya kan kalau kita pemeriksaan rutin kayak gitu kan ada nih yang ditensi, yang di sini dikasih alat ditensi gitu, itu namanya tensi darah. Nah, kalau mata itu dia juga punya tensi. Nah, tensi mata itu kalau dia tinggi terus-terusan itu juga bisa merusak saraf mata yang dirusak. Gitu. Jadi ketika tensi mata itu tinggi terus-terusan, saraf matanya rusak, akhirnya jadinya glaukoma itu. Kalau tensi darah kita bisa tahu nih dokter dari pemeriksaan tensinya itu. Ya. Tapi kalau tensi mata gimana caranya kita bisa Oke. tahu kalau matanya kita tuh sebenarnya udah lelah, udah harus istirahat. Udah ini ya, tensinya kayaknya tinggi gitu ya. Ya, jadi kalau untuk nah inilah apa ya? Kenapa kita sangat ingin edukasi tentang glaukoma, karena banyak itu glaukoma itu tidak disadari. Gitu. Jadi, ternyata tensi matanya tinggi, ternyata ada kerusakan di saraf mata kayak gitu. Kalau di tahap awal biasanya memang tidak ada gejala, seakan-akan nggak ada gejala kayak gitu. Nah, makanya pentingnya pemeriksaan rutin, gitu. Pentingnya check up rutin untuk mata, kira-kira bisa terscreening nih, ada kelainan ke arah glaukoma atau tidak, kayak gitu. Jadi memang ada alat khususnya, Mbak, gitu. Jadi ada alat khusus yang memang itu hanya di pelayanan kesehatan gitu ya. Jadi kalau tensi kan bisa dibawa kemana-mana. Tensi semua rumah punya gitu ya. Cuman kalau untuk yang mendeteksi dari
tensi mata itu sendiri memang itu alatnya khusus. Nah, faktanya lagi yang menarik adalah biasanya terdeteksi ada glaukoma itu bukan karena dia keluhan glaukoma. Jadi biasanya gini, mau datang cek kacamata gitu. Ini buram nih matanya gitu kan. Oh, ternyata butuh kacamata. Nah, biasanya dokter itu akan melakukan pemeriksaan rutin seperti cek tensi mata, cek saraf mata, kayak gitu. Nah, ternyata di situ baru ketahuan, wah, ini ngarah nih, ada faktor resiko ke glaukoma nih, tensi matanya tinggi nih. Nah, baru ketahuan saat itu. Gitu. Makanya kadang memang tidak disadari, bukan kadang, sering tidak disadari, ketahuannya saat pemeriksaan rutin. Ya kalau periksa, kalau enggak, makanya kan kita minta untuk, maksudnya supaya bisa sadar gitu ya, untuk ada pemeriksaan rutin ke mata gitu, supaya bisa mendeteksi dini kira-kira ke arah glaukoma atau enggak, atau ke arah penyakit mata yang lain. Kalau baik kan ya syukurlah, bagus gitu. Cuman kalau ada sesuatu bisa ditangani lebih awal. Rutinnya Gitu. pemeriksaan mata itu dianjurkan untuk berapa bulan sekali nih, Dok? Oke, jadi sebenarnya kalau untuk pemeriksaan, kalau saya ngomong ideal gitu sih, bagusnya ya setahun sekali gitu. Apalagi usia-usia mungkin di bawah, kurang dari 18 tahun, itu untuk anak-anak atau lansia atau pralansia. Lebih dari 40 50 gitu, mungkin 1 tahun sekali itu sangat baik gitu ya. Kalau misalnya yang usia-usia produktif, usia-usia dewasa kayak gitu ya mungkin 2 tahun sekali gitu sebenarnya nggak masalah gitu. Cuma setidaknya ada pemeriksaan rutin itu gitu sih. Oke, kalau tadi kan ada salah satu faktornya juga dari tensi mata itu sendiri, Dok. Tapi adakah untuk faktor-faktor lain yang bisa menyebabkan seseorang itu mengalami glaukoma? Oke, jadi untuk faktor-faktor lain itu, jadi glaukoma itu kan ada penyebab primer, ada penyebab yang sekunder gitu ya. Nah, kalau penyebab primer itu biasanya bawaan, turunan. Jadi ada bakat gitu. Jadi mungkin itu ada bapak, ibu, kakek, nenek gitu yang ternyata ada sakit di mata. Nah, kalau kayak gitu, atau ada kebutaan kayak gitu. Nah, itu kemungkinan besar bisa menurun gitu ya. Jadi tensi matanya, tapi ujung-ujungnya biasanya tensi matanya tinggi memang gitu. Nah, penyebabnya itu. Yang kedua, faktor sekunder. Faktor sekunder itu disebabkan dari luar gitu. Kalau disebabkan dari luar itu bisa penyakit. Yang paling banyak dialami orang Indonesia tuh gula, diabetes gitu ya. Kadar gula tinggi, lebih dari 200, ada faktor turunan gula, habis itu ada juga kayak faktor hipertensi atau tensi tinggi. Itu juga bisa mempengaruhi jadi ke arah glaukoma. Bisa juga akibat dari obat-obatan. Nah, gini nih yang menarik ya. Iya. Nah, tapi obat-obatan nggak semua obat sih gitu. Jadi kadang-kadang obat-obat tertentu. obat tertentu gitu, obat-obat tertentu yang bisa memicu terjadinya peningkatan tekanan bola mata. Makanya obat-obat seperti obat tetes, obat-obat salep mata itu memang sebaiknya itu tidak beli maaf ya, beli apa ya? Beli sembarangan gitu. Kadang kan langsung ke optik matanya merah, dikasih ini sembuh gitu. Terus besok matanya merah lagi, dikasih ini sembuh lagi. Besok-besok kok udah nggak bisa lihat nih apa gimana. Ternyata akibat penggunaan tetes mata yang tanpa pengawasan itu, jadi tekanan bola matanya ternyata tinggi, kena glaukoma gitu. Oke, jadi Nah, terus habis itu bisa juga cedera pada mata gitu ya. Jadi mata kan ini ya, maksudnya kecil gitu kan, dia bisa ya kalau nggak sengaja mungkin terkena benda atau gimana, apa kepukul bola apa gimana gitu. Nah, itu juga bisa menyebabkan akibat trauma, itu juga bisa menyebabkan glaukoma gitu sih. Jadi sebenarnya banyak banyak sekali ya faktornya iya, yang bisa banyak. mempengaruhi orang tuh Oke. terkena glaukoma. Jadi nggak Betul. hanya, kalau biasanya tuh mitosnya yang kena glaukoma itu cuma orang-orang yang udah dewasa, orang-orang yang sudah tua gitu. Ternyata bisa menyasar ke semua usia ya, dokter ya. Bisa. Bahkan walaupun tidak banyak ya, ada glaukoma kongenital. Kongenital itu malah glaukoma sejak lahir. Itu ada, tapi memang insidensinya tidak banyak. Kasusnya memang tidak banyak kayak gitu. Jadi dari bayi baru lahir sampai usia lansia itu bisa menjadi glaukoma kayak gitu. Jadi banyak sekali untuk macamnya glaukoma itu bisa dari sejak lahir Bisa. dan juga
ketika udah beranjak dewasa gitu ya Bisa, dokter ya? bisa. Jadi semua itu bisa terjadi ya tergantung penyebabnya. Kalau sejak lahir kan berarti sudah ada kelainan sejak dari masa kandungan kayak gitu kan. Gitu. Kalau dewasa ya kemungkinan ada penyakit penyerta seperti tadi punya gula, punya tensi kayak gitu. Atau didapat, jadi ada bawaan kayak gitu yang bisa menyebabkan glaukoma juga. Jadi ya banyak karena banyak penyebabnya dia bisa menyerang semua usia gitu. Nah. Makanya kenapa tadi saya mungkin tekankan untuk terus screening rutin itu tadi karena kita nggak pernah tahu kita ada faktor risiko ke situ atau enggak kayak gitu. Oke. Kalau tadi faktornya juga ada banyak, nah apakah macamnya juga ada banyak dokter untuk glaukomanya ini? Oke, kalau macam glaukoma sih secara garis besar sih ada dua macamnya ya. Jadi ada glaukoma yang agak medis sedikit nggak apa ya, ini jerawat medis itu. Ada glaukoma. Jadi karena itu hubungannya sama aliran di mata, bayangin aja mata itu ada alirannya gitu. Nah, aliran itu kan harus lancar ya. Betul. Itu misalnya punya air di rumah, pipanya kesumbat gimana? Mampet kan? Nah, kayak gitu. Jadi, nah ketika alirannya itu tidak lancar, tertutup, itu jadi glaukoma. Nah, lancar itu kan nggak terus lancarnya 100%, tidak lancarnya 100% atau berapa persen. Nah, kalau lancarnya itu sebagian, jadi hanya tertutup sebagian, jadi nanti yang glaukoma terbuka, sudut terbuka gitu. Jadi biasanya itu yang tidak disadari gitu. Tapi ada juga yang kedua, glaukoma yang sudutnya tertutup. Kita ngomongnya sudut alirannya itu. Nah, kalau tertutup itu yang biasanya orang nggak tahan dan pasti akan ke rumah sakit gitu. Karena dia gejalanya matanya merah, sampai muntah, mual kayak gitu karena tekanannya tinggi mendadak kayak gitu. Nah, kalau itu sih biasanya orang akan langsung ke rumah sakit terus ketahuan wah glaukoma nih kayak gitu. Jadi dua jenis ini untuk glaukoma secara garis besar gitu sih. Terbuka dan tertutup. Oke, Gitu. jadi glaukoma itu ada dua secara garis besar, ada yang terbuka dan tertutup ya, sumbatannya itu ya dokter ya. Betul. Nah, ini tadi tuh dokter sempat spill dikit nih kalau kata anak muda zaman sekarang soal gejala-gejalanya itu. Ada Ya, yang sampai muntah gitu dokter. betul. Ternyata tuh nggak cuma matanya merah aja nih dok. Enggak. Jadi gejalanya itu ya, berarti kalau ke gejala itu kita bahas dulu mungkin dari yang terbuka dulu. Yang tadi saya bilang paling banyak sebenarnya dialami gitu. Jadi kalau yang glaukoma terbuka itu dia nggak akan ngerasain tensi matanya itu tinggi sampai ada kerusakan saraf gitu. Jadi kan tadi untuk glaukoma itu kan ada kerusakan saraf nih. Betul. Nah, ketika sarafnya itu belum rusak yang sampai disadari, itu biasanya nggak tahu gitu. Lucu ya glaukoma ya. Iya. Jadi gini, karena glaukoma itu dia menyerangnya itu dari samping. Makanya dia bilangnya pencuri penglihatan. Nah, Berarti- samping itu gini. Saya misalnya ngadep ke depan. Ya, Mbak ngadep ke depan deh. Ngadep depan. Nah, saya kelihatan nggak di sini tanpa harus melihat ke saya? Terlihat. Terlihat kan? Nah, Terlihat. kalau glaukoma itu dia nggak kelihatan sisi-sisinya ini. Oh. Gitu. Makanya mungkin gejala-gejala yang bisa dirasakan yang tidak disadari itu seperti nyupir, bawa motor atau bawa kendaraan ada yang nyalip. Ada yang nyalip kan dari samping nih. Kalau kita kan sadar nih ada yang nyalip gitu. Kalau dia nggak, tiba-tiba udah di depan aja orangnya kayak gitu. Nah gitu. Jadi lapang pandang di sini itu tuh hilang perlahan. Hilangnya dari sini gitu. Nah sampai di satu titik dia akan sadar, loh kok aku nggak bisa lihat dengan baik kayak gitu. Nah itu baru ke rumah sakit sudah glaukoma yang tahap lanjut. Nah, kalau itu sudah nggak bisa kita sembuhkan, bisanya kita kontrol supaya tidak tambah habis pandangannya. Gitu. Jadi itu adalah hal yang paling banyak dirasakan untuk yang perlahan-lahan tadi gitu ya. Terus yang kedua untuk glaukoma itu ya tadi itu kalau mendadak tinggi pasti dia nanti matanya merah, nyeri di sekitar mata sampai mual, sampai muntah dan itu biasanya langsung ke IGD biasanya itu karena sudah nggak tahan pasti kalau tensi matanya tinggi mendadak kayak gitu sih. Berarti glaukoma itu bisa kita
cek gejalanya ya dokter ya. Mm-mm. Ketika pandangan di sebelah-sebelah ini tuh udah mulai nggak kelihatan gitu. Ternyata Iya, itu bisa. yang harus kita sadari, kita cek mandiri sebenarnya tuh bisa gitu. Sebenarnya tidak tidak susah sih sebenarnya, cuman karena lapang pandang di pinggir nih kadang kita abaikan, jadi ya nggak orang pada nggak nyadar aja sampai dia ke satu titik yang benar-benar udah hilang sininya baru dia sadar kayak gitu. Kalau mau di tahap awal ya ngetesnya ya aku lihat sana, kira-kira aku bisa lihat nggak tanganku di sini gitu, gitu aja. Jadi misalnya aku lihat ke sana ya lurus tuh, nah gini, tak lihat di sini, kelihatan nggak di sini? Kalau di sini masih kelihatan, itu berarti masih normal gitu. Tapi kalau di sini aku lihat lurus, sini udah nggak kelihatan, wah ini jangan-jangan ada sesuatu nih. Nah itu mungkin nggak ada salahnya sih diperiksakan. Oke. Gitu. Dokter tadi juga sempat bilang ada yang tanya nih dokter, bedanya glaukoma dengan katarak. Oke. Kan kadang kita penyakit mata gejalanya sama-sama semua Sama-sama ya gitu. burem. Iya. Iya. Oke, jadi kalau katarak itu biasanya dia sama-sama burem sih sebenarnya. Ujung-ujungnya burem memang. Cuman kalau katarak itu dia hubungannya sama lensa mata. Gitu. Jadi lensa pernah ke suatu kayak ke ini enggak? Ke Dieng gitu. Kan itu ada kabut ya. Nah, kalau orang dengan katarak tuh lihatnya kayak kalau kita ke Dieng gitu. Jadi lihatnya kabut. Jadi dia nggak yang nyerang dari samping gini, nggak, tapi dia ngelihat ke arah. Maksudnya dia kalau ngelihat itu pandangannya kayak ketutupan. Nah, ketutupannya itu biasanya warnanya putih, kayak kabut, kayak gitu. Nah, itu katarak. Jadi beda sebenarnya sih kalau dari sensasinya glaukoma maupun katarak. Cuman memang dua-duanya ini itu adalah satu penurunan penglihatan yang kadang tidak disadari gitu. Jadi itu kesamaannya itu, itu kesamaannya. Karena semuanya perlahan-lahan sifatnya gitu. Kebanyakan perlahan-lahan kecuali yang tadi saya bilang yang langsung merah ya. Semuanya rata-rata perlahan-lahan, perlahan-lahan. Nah, sampai satu titik, wah kok udah bener-bener nggak nyaman, baru akhirnya ke fasilitas kesehatan. Biasanya gitu sih. Jadi sangat beda ya antara glaukoma sama katarak. Kalau glaukoma dia nyerangnya ke aliran, kalau katarak itu nyerangnya ke lensa mata. Gitu. Jadi beda. Glaukoma sendiri tadi dokter udah bilang kalau udah terlanjur nih dokter nggak bisa disembuhin gitu. Oke. Tapi masih bisa dicegah untuk orang yang belum menderita glaukoma ini. Betul. Kira-kira pencegahannya seperti apa? Oke, ya. Jadi gini. Kalau misalnya untuk pencegahan ya, pencegahan yang pertama itu karena tadi glaukoma itu kadang sering tidak, malah sering ya, sering tidak disadari, pencegahannya ya periksa rutin gitu. Karena untuk orang awam gitu memang tidak bisa mendiagnosa glaukoma karena dia butuh pemeriksaan lanjutan, butuh alat khusus. Jadi pencegahannya yang pertama harus diperiksa rutin biar dilihat sama dokternya kira-kira ngarah ke glaukoma enggak kayak gitu. Terus yang kedua pencegahannya itu adalah sebenarnya lebih ke pola hidup sehat gitu ya. Jadi seperti mengkonsumsi vitamin, antioksidan kayak gitu. Terus kalau vitamin mungkin yang spesifik ke vitamin A, vitamin C kayak gitu. Terus ke omega yang mengandung omega 3 kayak gitu. Jadi antioksidan tinggi lah kayak gitu untuk pencegahan supaya menjaga saraf mata baik gitu. Saraf maksudnya tubuh baik, saraf mata otomatis juga ikutan bagus gitu. Nah, terus yang ketiga, apabila misalnya punya kayak penyakit yang saya bilang tadi, kayak diabetes atau tensi, kayak gitu ya harus kontrol rutin supaya bisa terkontrol gitu, sehingga tidak jadi glaukoma gitu. Jadi jangan sampai jadi glaukoma kayak gitu. Dan jangan sampai ada komplikasi ke mata kayak gitulah. Jadi untuk supaya nggak terjadi komplikasi memang harus kontrol rutin, minum obat atau mengikuti petunjuk dokter supaya gula atau tensinya bisa normal. Setidaknya terkontrol lah, mungkin kita bilang gitu ya. Gitu sih, jadi hal-hal itu yang memang harus kita bangun gitu ya, supaya bisa menjaga kesehatan mata dan mencegah nggak cuma glaukoma sih, jadi kelainan-kelainan mata yang lain kayak gitu. Dokter, saya penasaran nih kalau untuk teman-teman yang sering pakai lensa mata gitu kan atau soft lens,
mereka kan juga sering untuk meneteskan cairan supaya nggak Oke, kering gitu. ya. Apakah itu juga nantinya bisa memicu untuk terjadinya glaukoma ini? Oke, ya. Kalau untuk soft lens, jadi kenapa kok ditetes itu kan karena memang kalau untuk soft lens tuh biasanya matanya jadi kering gitu. Cuman setahu saya ya, setahu saya kalau untuk cairan-cairan untuk mata kering itu biasanya tidak yang mengandung zat yang bikin glaukoma sih. Sebenarnya enggak gitu. Cuman nggak ada salahnya dipastikan ke dokter terdekat masing-masing supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kayak gitu. Karena kadang kalau netes enak gitu kan akan diulang terus. Wah, ternyata tetesannya kurang bagus nih untuk jangka panjang kayak gitu. Jadi kalau untuk yang soft lens hanya untuk sekedar meneteskan supaya mata nggak kering, itu biasanya kandungannya tidak sampai ke arah yang menyebabkan glaukoma gitu sih. Itu tadi untuk mencegah juga ya dokter. Kalau ini udah terlanjur nih, udah terlanjur menderita glaukoma supaya enggak tambah parah sampai menyebabkan kebutaan itu, lebih baiknya seperti apa? Oke, ini konteksnya udah terjadi ya. Iya betul. Ternyata udah diagnosa glaukoma nih. Nah, kalau seperti itu memang glaukoma itu kalau sudah sampai itu pengobatan seumur hidup memang gitu. Jadi kenapa? Karena dia harus diteteskan obat rutin, harus diberikan obat rutin supaya tekanan bola matanya itu bisa terkontrol gitu. Jadi tensi mata itu bagusnya tuh di bawah 20 gitu ya, 20 mm Hg. Nah, ketika dia lebih dari 20 kan ada peningkatan nih. Nah, itu yang harus diturunkan. Jadi kalau misalnya sudah terlanjur kena glaukoma, ya harus pengobatan rutin, meneteskan obat rutin itu untuk supaya saraf mata yang mungkin sudah terdampak itu tidak tambah lebih banyak lagi terdampaknya kayak gitu. Nah, terus yang kedua selain obat-obatan juga mungkin dokter akan merekomendasikan seperti treatment yang lain ya. Apakah perlu untuk di laser atau apakah perlu sampai tahap operasi kayak gitu. Nah, terus yang ketiga tentu saja supaya memelihara saraf mata yang ada ya harus pola hidup sehat tadi itu. Gitu, seperti makan makanan bergizi dengan vitamin yang cukup, antioksidan yang tinggi kayak gitu sih. Gitu. Terus kalau penyebabnya karena gula atau tensi, ya harus dikontrol lagi gula sama tensinya. Gitu sih. Jadi berkesinambungan semuanya untuk pengobatan dari glaukoma itu sendiri. Oke, jadi alangkah baiknya kalau kita menjaga pola hidup sehat dulu ya dokter. Iya, itu yang utama sebenarnya ke situ. Iya, betul. Kalau dioperasi pun ada kemungkinan untuk berhasil nggak? Oke, kalau berhasil itu banyak pasti biasanya sih banyak berhasilnya kalau operasi. Cuman berhasilnya itu adalah bisa mengontrol tensi mata, bukan mengembalikan pandangan yang hilang gitu. Makanya saya tadi agak ekstrim ngomongnya, tidak bisa disembuhkan tadi itu ya. Tidak bisa disembuhkan tuh bukan berarti nggak sembuh tuh nggak. Cuman memang kalau sudah sarafnya itu sudah terdampak, ya itu sudah nggak bisa kita kembalikan lagi gitu. Jadi misalnya pandangannya udah hilang 30%, kita bilang gitu ya. Nah 30% ini nggak bisa hilang, tapi kita bisa jaga yang 70% ini loh. Gitu. Nah kalau operasi ya selama nanti operasinya baik, tensi matanya terkontrol baik, saraf matanya nggak tambah rusak, kayak gitu 70% ini akan terjaga. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya tensi matanya tinggi terus, tidak mau diobati, terus menolak pengobatan, ya nanti yang 70% ini jadi 20%. Nah ini udah tambah, maksudnya maaf ya, buta gitu nanti jadinya. Kan kita nggak mau toh sampai ke situ. Karena kalau udah buta, karena glaukoma itu sudah nggak bisa disembuhkan lagi. Sangat-sangat ini ya, sangat-sangat disayangkan. Ya, Gitu. padahal sebenarnya bisa kita cegah gitu kan, jangan sampai ke tahap itu. Gitu sih. Oke, jadi emang sangat-sangat mengerikan ya dokter kalau mendengar glaukoma ini ternyata separah itu dampaknya ke kesehatan mata Ya. kita, bahkan sampai nggak bisa disembuhin ya. Tapi tetap masih bisa dicegah untuk penularannya, bukan penularan ya, Bukan benar kayak apa ya? keparahannya gitu ya Keparahannya dokter. betul, gitu. Jadi makanya kan ada event toh kayak dari dokter-dokter mata tuh World Glaucoma Week gitu. Jadi kenapa? Karena mau meningkatkan kesadaran mata masyarakat itu memang jadi kayak campaign gitu ya, kayak kampanye gitu karena ya sebegitu seriusnya dampak glaukoma yang
kadang nggak disadari kayak gitu sih. Oke, dokter kalau di Rumah Sakit Panti Waluyo sendiri itu penanganan untuk glaukoma sejauh ini seperti apa? Oke, ya. Jadi kalau untuk glaukoma itu dari kami di rumah sakit itu sebenarnya prosedur standar ya. Jadi kita pasti, kalau saya itu masukkan prosedur rutin. Jadi semua pasien itu pasti saya screening gitu. Mau dia keluhannya cuma cek kacamata, mau dia keluhan yang lain gitu, biasanya selalu saya screening gitu. Karena kita melakukan prosedur rutin, saya cek tensi matanya, saya cek saraf matanya, saya tanya riwayatnya kayak gitu, supaya kita bisa tahu nih kira-kira ada ngarah ke glaukoma atau tidak gitu. Selain dari apa yang dia keluhkan kayak gitu ya. Jadi nah kalau misalnya ternyata wah ada ini nih mengarah ke glaukoma kayak gitu. Nah, biasanya nanti akan kita kontrolkan rutin, kalau perlu kita berikan obat atau biasanya saya edukasi dulu sih ke pola hidup sehat. Jangan begadang, maksudnya biasanya kalau sekarang itu kan sukanya begadang gitu ya, ya mungkin karena banyak kerjaan juga, pola hidup sehat, cukup istirahat, kayak gitu. Nanti kita lihat coba, nanti kalau misalnya bisa tensi matanya bisa baik, dengan itu ya dilanjutkan. Tapi kalau enggak, biasanya nanti saya treatment dengan obat-obatan, kayak gitu sambil pokoknya kita evaluasi, kita kontrolin terus, kayak gitu sih. Jadi ya prosedur sadar. Nah, kalau misalnya ternyata udah nggak bisa nih, nggak bisa. Maksudnya dengan obat juga tetap tinggi, saraf matanya kok tambah tidak baik, ya mungkin langkahnya itu operasi kayak gitu. Cuman itu langkah yang akhir gitu ya kalau untuk operasi itu. Yang Gitu. benar, yang benar-benar harus membutuhkan operasi, maka emang harus dioperasi gitu. Betul, apalagi kalau yang akut tadi, yang mendadak tadi itu loh, yang sampai merah, muntah kayak gitu kan, kemungkinan besar ke depan kan akan pasti butuh operasi itu, karena dengan obat aja biasanya nggak kuat untuk nurunin tensi matanya kayak gitu. Tapi kalau yang perlahan-lahan kayak gitu biasanya bisa terkontrol dengan obat gitu sih. Selain pola makanan juga pola hidup juga ya dokter ya, apalagi teman-teman yang tribuners yang suka begadang itu, jangan sering-sering lah ya kan dokter ya kan. Begadangnya karena apa dulu? Ya mungkin bisa pekerjaan atau Ya mungkin paling banyak ini, pekerjaan sih ya. iya, kalau kita terpapar sama gadget terus dokter, kayak gitu. Sebenarnya kalau gadget itu terpapar itu nggak bikin glaukoma gitu, cuman dia lebih ke pengaruh kualitas istirahat aja yang kurang kan. Berarti dia nggak mempengaruhi tensi mata juga? Secara langsung sebenarnya enggak. Cuman kalau secara tidak langsung mungkin ya karena dia lihat HP terus atau lihat gadget terus, matanya jadi lelah, istirahatnya jadi kurang, setiap hari seperti itu tahunan, faktor stres kan bisa mempengaruhi juga ke glaukoma gitu. Jadi secara tidak langsung, enggak terus kita lihat gadget gini, wah saya glaukoma gitu, enggak. Saya enggak mau mengarahkan ke situ. Cuman ya kebiasaannya itu aja nanti yang bertahun-tahun gitu, terus tensi mata ternyata jadi tinggi kayak gitu sih. Jadi ya pola hidup sehat, nggak cuman makanan, ya tadi itu cukup istirahat dan lain-lain kayak gitu tuh juga sangat penting kayak gitu ya. Dan jangan lupa untuk cek rutin setahun sekali untuk mata ya dokter ya. Betul. Sebaiknya kalau bisa setahun sekali, kalau nggak setidaknya 2 tahun sekali juga nggak apa-apa. Kalau bisa ya jangan sampai nggak cek sama sekali lah gitu aja, untuk memastikan semuanya baik-baik. Kan kadang kan yang banyak MCU itu kan lebih ke darah ya, darah, tensi darah, ambil darah kayak gitu, kolesterol dan lain-lain kayak gitu. Kadang kan mata nggak dicek kayak gitu ya. Cuman baiknya sebenarnya kalau untuk mata ya tetap dicek, walaupun 1 atau 2 tahun sekali sih sebenarnya nggak ada masalah, tapi harus dicek kayak gitu. Oke, jadi kita udah tahu ilmu lagi soal glaukoma yang ternyata faktornya tuh ada banyak dan juga bisa enggak sembuh ya dokter, sampai ngeri segitunya. Ya karena ya tadi itu penyebab kebutaan nomor 1 yang tidak bisa disembuhkan, itu loh yang bikin jadi kita harus was-was gitu ya, kita harus sadar gitu kalau sampai kena ini ya nggak apa-apa, tapi bisa ditangani di tahap awal, itu akan jauh lebih baik daripada denial, nggak mau periksa, nggak mau diobati, akhirnya jadi buta kayak gitu kan, yang sangat tidak kita harapkan. Oke, baik dokter Yunike, terima kasih banyak untuk waktunya. Kita bisa berbincang-bincang soal glaukoma ini, punya ilmu baru. Jadi buat tribuners juga yang, aduh kayaknya mataku kayak gimana ya, kurang nyaman gitu, bisa langsung aja cek ke Bisa, rumah cek ke sakit fasilitas terdekat gitu, supaya lebih
paham dan lebih tahu apa yang terjadi di mata Tribuners atau mata kita juga ya dokter ya. Betul sekali. Gitu. Baik, terima kasih Dokter Yudike Oke. untuk kesempatannya. Semoga kita bisa berbincang-bincang di lain waktu dengan topik yang berbeda. Oke, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.